Pernah nggak sih lo lagi scroll media sosial kayak TikTok, terus nemu konten mahasiswa yang orasinya berapi-api soal keadilan? Mereka mengkritik pemerintahan, mengkritik Indonesia, tapi giliran kerja kelompok di kuliahannya, dia sendiri ghosting, nggak ngerjain tugas. Tapi pas hari H, presentasi cuma titip nama. Itu yang harus dikritik. Sering banget sih. Atau tipe yang bikin thread panjang lebar, ngamuk karena sistem buat kampus yang crash. Padahal dia sendiri kalau bayar UKT atau ngisi KRS, hobinya mepet pas menit-menit terakhir sebelum ditutup. Nah, enak nih dibahas nih. Yaudah, teman-teman, selamat datang di podcast kita. Hari ini bakal bahas topik yang agak nyentil, tapi penting buat kita semua. Yaitu apa? Generasi kritis atau generasi komplain. Ketika hak dituntut, kewajiban dilupakan. Nah, sebelum itu, aku ingin memperkenalkan diri aku dulu. Saya host utama, saya Muhammad Firzi Samifati dari Digital Business. Dan bersama teman saya India Oliatama dari Digital Business. Oke, kita nggak pengen sok tahu ya. Tapi datanya emang bikin geleng-geleng. Ada survei yang bilang 46,40% anak muda mengaku jarang menunaikan kewajiban mereka. Nah, di studio udah ada 4 teman kita nih. Ada Zena, ada Joya, Evan, dan juga Rio. Disapa dong guys. Nah, sebelum itu guys, mungkin kita suruh perkenalan dulu ya. Dari masing-masing ini ada Zena, ada Joya, ada Bung Evan, ada Rio. Boleh nih guys, perkenalin dulu. Hai, aku Zena dari Digital Business. Di sini aku siap mewakili suara mahasiswa yang suka protes. Hai, aku Joya dari Digital Business. Aku bakalan jujur-jujuran soal kelakuan kita di medsos. Halo guys, saya Evan Justin Atmaja. Di sini mari kita ngobrolin yang santai-santai aja. Halo guys, gue Rio. Gue di sini bakal buat bagi-bagi solusi simple biar kita nggak cuma bisa ngeluh. Oke, gue mau ke Joya dulu nih. Joy, ada data unik nih. 92,90% anak muda merasa pendapatnya nggak didengar. Tapi di sisi lain, cuma 14,3% yang ngerasa hak berpendapatnya itu jalan dengan baik. Kok bisa kontras gitu? Gimana ya, Joy? Menurut aku, anak zaman sekarang tuh gampang banget baper di medsos. Kita ngerasa kalau kita nge-tweet atau bikin story protes, besoknya bakal langsung berubah. Kita langsung mikir, wah suara gue dibungkam nih. Kita pengen serba instan, padahal ngubah suatu kebijakan atau aturan itu bukan waktu yang sebentar. Lucunya kita pengen dengar, tapi kalau misalnya ada orang lain yang beda pendapat sama kita langsung blok atau aja orang bakalan untuk ngebully dia. Aku setuju banget sih sama kalimat ini. Tapi tunggu, Kevin, ini ada hubungannya nggak sih sama kelakuan kita di dunia nyata? Soalnya aku punya data nih, dari 1923 konten hoax panjang 2024, sama 2,14 juta pelanggaran nih di lalu lintas. Gimana nih? Pasti ada dong sih, karena kita ini kan suka standar ganda ya. Di medsos, kita itu paling vokal menuntut jalanan yang rapi, aturan tegas, dan polisi yang jujur. Tapi pas kita naik motor tuh, kita lawan arah, nggak pakai helm, terus pas dibilang malah nyari cara buat aman. Kita itu pinter banget buat nuntut hal yang ideal dari orang lain, tapi longgar banget sama diri sendiri. Aturan cuma ditaati kalau ada petugasnya doang gitu. Sama kayak urusan banjir ya. Ngeluh banjir tapi sampah rumah tangga itu nyumbang 50,8% dari total 33,79 juta ton sampah. Jangan buang sampah sekecil apapun sembarangan. Ntar kalau banjir nyalain pemerintah. Oke. Kayaknya kita perlu pandangan dari satu mahasiswa lagi nggak sih? Coba aku pengen tahu nih dari Zena. Sebagai yang kamu lihat dari kebiasaan seperti minta hak tapi lupa kewajiban ini, kalau di kampus itu kayak gimana sih maksudnya? Kalau di kampus tuh pasti kelihatan banget ya. Mahasiswa suka demo soal fasilitas kayak wifi lemot, AC di kelas yang harusnya dingin tapi panas, atau transparasi UKT. Wah, rame banget. Mereka tuh kompak. Tapi kalau urusan tugas kuliah? Beda lagi. Masih ada yang pengen copy paste tugas full dari ChatGPT, datang telat, lupa sama tugasnya, absen titip, materi nggak pernah dibaca, tapi mereka tuh pengen tetap nilainya A. Jadi kita tuh pengen fasilitas dari kampus top, cuma kita ngasih feedback ke kampusnya tuh kurang.
Tapi ya, adilnya tuh emang cuma 46,40% mahasiswa yang merasa dapat edukasi yang cukup soal hak dan kewajiban di kelas. Pelajaran kewarganegaraan aja kita sering cuma hafalan teori, nggak diajarin gimana cara jadi warga digital dengan mempunyai etika gitu. Oke, mau ke Joy lagi nih. Joy, mahasiswa kan katanya kaum terdidik nih. Tapi kenapa di media sosial kadang gampang banget kemakan hoax? Nah, algoritma medsos itu pintar banget. Kalau misalnya kita lagi kesal sama suatu berita, kita bakalan kasih lihat tuh sama konten-konten berita tersebut. Dan di situ kita bakalan ngumpul sama orang-orang yang isi kepalanya sama. Logika kita itu bakalan ketutup sama emosi. Kita nge-share berita bukan karena kita tahu berita itu benar, tapi kita nge-share berita itu karena kita merasa kalau kita benar. Jadi status mahasiswa itu nggak ngejamin kalau jempol kita itu otomatis pintar. Oke. Yuk, kalau lu lihat ini dampaknya ke mental kita gimana ya? Oke sih, dampaknya kita jadi generasi yang capek duluan sebelum berbuat sesuatu. Energi kita habis buat marah-marah di kolom komentar. Pas ada acara pengabdian masyarakat atau aksi nyata, kita udah males, mager. Kita ngerasa udah berjuang, cuman udah ngeklik tombol retweet atau share story. Oke, Evan, kenapa sih kita lebih hobi komplain dibanding sadar tanggung jawab? Baik, untuk yang pertama, yang pasti itu semua karena egois lah ya. Pengen enaknya doang gitu. Terus yang kedua, pasti ada kultur instannya. Terus yang ketiga, kita itu kekurangan contoh yang nyata. Seperti anak muda ngeliat orang tua yang ngelanggar lampu merah, ngeliat orang dewasa buang sampah sembarangan. Jadi pas ada masalah, insting pertama yang tiru ialah menyalahkan orang lain ya, bukan ngaca terlebih dahulu gitu. Dari tadi kita kayaknya bahas masalahnya ya. Nah, enaknya kita langsung bahas ke solusi nih. Nah, mungkin kita harus tanya ke Rio nih. Yo, gimana sih tips simpel yang bisa langsung kita praktekin nih sebagai anak kuliah nih? Jadi gue bakal bagi 3 tips receh dan tapi ngefek. Yang pertama, kritik pakai data. Kalau mau protes kebijakan kampus atau pemerintah, jangan cuman modal parah banget nih. Kasih data, kasih saran solusinya apa. Itu baru kritis, bukan cuman ngedumel. Yang kedua, sharing sebelum sharing. Sebelum ikut-ikutan ngehujat atau sebar berita, cek dulu benar apa enggak. Jangan bikin status mahasiswa lo ikutan jadi jelek karena jempol lu yang gampang kemakan hoax. Yang ketiga, mulai dari hal kecil. Urusan kewajiban lo yang basic, pakai helm ke kampus, buang sampah pada tempatnya, dan stop plagiasi. Nah, setuju banget. Dan buat kampus juga, tolong kalau mahasiswa ngasih aduan tuh harus cepet direspon, jangan nunggu diviralin dulu baru dibenerin. Wih, gokil. Dari tadi pembahasan kita nih berisi banget nih, daging banget nih guys. Nah, kalau kita tarik kesimpulannya, kalau yang saya tahu ini mungkin kritis tuh harus banget ya guys. Tapi mungkin kritis tanpa tanggung jawab itu namanya egois nih. Oke, bener banget sih. Tapi tenang, kita masih punya harapan. Ada data kalau partisipasinya kegiatan sosial di NTB itu tertinggi, mencapai 91,5%. Artinya, anak muda itu sebenarnya punya jiwa gotong royong. Tinggal kemauannya aja yang kita gasin lagi. Dari tadi pembahasan kita gokil banget ya. Mulai dari masalahnya apa, solusinya apa, kesimpulannya apa. Nah, mungkin dari ini semua udah jelas lah guys ya, udah lengkap. Karena kita juga udah menghadirkan para mahasiswa yang dari latar belakangnya yang cukup bagus untuk memberikan insight. Dan mungkin dari materi ini kita udah nyiapin juga ya materi secara tekstualnya. Dan mungkin ini semua udah lengkap. Mungkin saya pengen closing aja. Mungkin udah cukup. Saya Firzi. Saya Indi. Jangan cuma jadi generasi komplain. Yuk jadi bagian dari solusi. See you. See you.